ke tempat lobi-lobi hotel ngobrol dengan teman juga mikirin ada ke proyek apa. Bukan Tuhan ternyata yang selama ini kita cari. Saya pun baru menyadari. Kenapa? Karena kita dibutakan. Apa yang membuat kita buta? Siapa yang membuat kita buta? Ilah zaman ini. Ilah zaman inilah yang membuat kita buta, termasuk yang sekarang, yang akhir-akhir ini terjadi dan kedepannya. Hebat sekali ilah zaman ini membuat new normal. Ya. Itu tipuan semua. Saya harus sampaikan ini karena ini kebenaran. Jangan pikir itu kebenaran. Ini tipu muslihat iblis. Makanya di dalam Efesus 6 ayat 12 apa? Dan perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, penghulu-penghulu, dan roh-roh jahat di udara. Yang dimaksud pemerintah-pemerintah ini adalah apa? Di dalam atmosfer di udara, iblis itu punya teritorial. Misalnya lahan parkir dikuasai oleh ini, tiba-tiba datang yang lebih kuat lagi. Nah, ini ambil alih. Nah, ketika kita tidak bersandar kepada Tuhan, maka dia yang akan ambil alih otoritas itu. Melalui apa? Melalui manusia-manusia yang hidup. Melalui sistem. Sadar tidak sadar, kelihatannya mereka mengasihi, melindungi kita, padahal tidak. Sesuatu yang tidak dari Tuhan, sebenarnya nurani kita tahu. Sel-sel tubuh kita tahu. Kecerdasan sel kita tahu bahwa ini bukan dari Tuhan. Karena dari Tuhan tidak pernah memberikan roh ketakutan. Amin. Jadi kalau ada yang menakut-takuti, saya pastikan bukan dari Tuhan. Pasti. Yakin itu. Jangan mau ditipu muslihat. Itu pasti bukan dari Tuhan. Karena Tuhan selalu melindungi kita, memberikan damai sejahtera. Tetapi si pencuri datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Apa yang dicuri dari kita? Damai sejahtera. Itu yang hilang dari hidup kita saat ini. Dan akhirnya kita dibunuh karena kebodohan kita. Hilang damai sejahtera, kita dibunuh, dan matinya sia-sia, binasa. Masuk, gak dapat apa-apa, udah penakut hidupnya, gak dapat apa, mati percuma, dan akhirnya binasa. Itu yang akan terjadi. Sekali lagi, ini adalah kesempatan di mana Tuhan memberi waktu kepada kita untuk memilih apakah kita akan memilih Dia menjadi atasan kita selama-lamanya, menjadi pimpinan kita selama-lamanya, atau kita memilih dunia sebagai pemimpin kita. Saat ini kesempatan kita sedang di try out, sedang dilatih untuk memilih. Karena selama ini kita sudah kita sudah melenceng jauh, memilih dunia sebagai komandan hidup kita. Makanya Tuhan tidak ingin ada dua, mamon atau Tuhan. Sikap kita terhadap uang itu menentukan hubungan kita dengan Tuhan. Sistem apa yang bertahta di dalam hati kita, itu akan menentukan sistem kehidupan kita. Pasti itu. Kita sekarang banyak hidup dalam ketakutan, dan yang menyebarkan ketakutan juga luar biasa. Dia gunakan semua media mainstream, termasuk yang ada di tangan Bapak Ibu sekalian, yang tidak pernah lepas. Walaupun ke toilet, pasti dibawa. Itu adalah alat, ya, saya beritahu rahasianya. Itu adalah alat yang dipersiapkan oleh mereka 10 tahun yang lalu, yang kita anggap bisa membuat kita menjadi smart, padahal kita menjadi on. Yang smart, dia yang smart. Dia alat ini kita beli pakai uang setengah mati, kita kerja beli untuk gaya, untuk gagah, supaya dibilang tidak ketinggalan zaman. Tetapi ternyata alat ini dipakai untuk mengendalikan kita. Jadi iblis sudah lebih dahulu melaksanakan amanat agungnya. Kita satu jiwa aja kita nggak pernah bawa kepada Tuhan.
Sadari itu. Makanya tadi saya bilang, deklarasi Pantekosta, poin terakhir kelima, melaksanakan amanat agung, menjadi tidak akan bisa dilaksanakan kalau kita hidup menyelamatkan diri kita masing-masing. Karena Yesus mengorbankan jiwanya untuk menyelamatkan kita. Gak pakai apa-apa, dia serahkan. Dia gak ngumpet di rumah. Bagaimana ceritanya kalau kita ngumpet di rumah dengan alasan apa nih, berhikmat lah, apalah. Berhikmat boleh, tapi keluar, selamatkan jiwa-jiwa yang lain. Berikan keberanian, karena penyertaan Tuhan sempurna dalam hidup kita. Kalau sudah ada kata amin, keluar dari ketakutan itu. Jangan cuma mulutnya aja, karena pujilah Tuhan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Jadi enggak separuh-separuh. All the way. Semuanya kita persembahkan untuk Tuhan. Dalam sikap hidup kita, dalam keseharian kita, supaya menjadi saksi. Ya. Karena saya ingatkan, ketakutan itu menular. Saya melihat di atmosfer di atas, begitu dahsyatnya permainan spiritual yang membuat orang-orang semua seperti dihipnotis. Susah untuk menerima kebenaran. Ketakutan yang menguasai. Kalau forward, senangnya yang nakutin. Padahal faktanya belum tentu benar. Dibaca juga enggak. Dan ingat, kita sengaja digiring untuk banyak menggunakan teknologi yang tersebut. Dia menjangkau kita dengan 2-3 pulau, sekali dayung 2-3 pulau terlampaui. Apa yang dia lampaui ini? Satu, dia dapat data kita. Persiapan dia simpan untuk dipasang di chip nanti. Foto kita segala macam. Yang kedua, dia isep semua uang kita dengan pulsa. Oh, kita kan senang, selamat pagi, selamat hari Minggu, selamat beribadah. Tahu nggak berapa uang yang disedot sama dia? Yang dikirimin disedot juga. Ada artinya nggak itu yang dikirim? Nggak ada artinya. Hanya pamer bahwa ada perhatian, tetapi tidak memberikan kekuatan apa-apa. Saya dikirimin ratusan tuh nggak pernah saya baca. Pusing jadinya. Selamat pagi, semua kata-katanya bagus, tapi dalam kehidupannya tidak mencerminkan apa yang dikirim. Gitu. Gak ada gunanya. Kita dipancing untuk begitu supaya apa? Duit kita disedot terus. Bapak kirim ke saya kirim ke orang. Muter gitu. Inilah cara mereka. Lalu apa yang terjadi? Kesehatan kita rusak dengan gelombang yang ada di situ. Kesehatan kita, itu mau diambil, mau dihancurkan. Orang kalau udah gak sehat, udah males baca Alkitab. Orang kalau udah gak sehat, makanya ini, selama masih ada kesempatan, selama masih kuat, segera mendekat kepada Tuhan dan menyenangkan Tuhan dalam hidup. Kalau orang udah lemes, udah malas. Dan itu adalah cara iblis untuk selalu membuat kita sibuk dengan masalah kita sendiri. Itu cara iblis. Dia bikin kita sibuk, ngurusin dunia. Pokoknya pening aja. Karena dia ingin kita stres. Stres adalah kunci kematian. Kalau sudah stres, badan lemah. Nanti saya tunjukkan. Badan stres, pikiran stres, badan lemah. Makanya Tuhan menyampaikan gini, tawanlah pikiranmu dan taklukkanlah di bawah Kristus. Peperangan yang kita alami sekarang adalah peperangan pikiran. Ini adalah peperangan rohani. Yang Bapak Ibu pikirkan, ya, sebenarnya Bapak Ibu tidak lihat. Cuman karena Bapak Ibu korban daripada iklan yang didengung-dengungkan setiap hari, buka apa saja ada iklannya, sampai dilihat di mal-mal juga kelihatan iklannya, ada gambar-gambarnya, kecap nomor 1 berhasil dia.
Hebat ya mereka? Hebat nggak? Iklan. Gitu. Udah itu pakai nakut-nakutin. Itu yang nggak benar. Semuanya jadi iklan. Dan yang membuat kita ini kemanapun, kalau masih korban iklan, ketakutan, nggak ada gunanya pakai apa yang di hadapan saya. Karena ketakutan itu menyertai kemanapun kita pergi, walaupun ngumpet di dalam lemari besi. Kalau ketakutannya masih terbawa, nggak ada gunanya.